Oh, dia jadi matakian sampun api sejarah awal dari keberadaan pelawat yang ada di keluarga besar Jero Mekal Pedungan. Niki pertanyaan yang bagus sekali. Tunggu Niki, pertanyaan Niki terutama untuk kalian semua Niki, wakil dari generasi muda Jero Mekal Pedungan. Karena kalian harus tahu gimana sejarah sesungguhnya keberadaan hidup dari pelawatan Ratu Ayu di keluarga besar kita di Jero Mekal Pedungan. Begini deh, awalnya leluhur kita yang meparab Jero Gede Maras diundang oleh Ida Cokordo saking Perubud. Jero Maras niki ketika itu adalah Jero Mekal Pedungan dan Tameng Dade Puri Gogor Pemejutan. Dan beliaulah yang membackup Ida Pranda Madis Demen munggah Madwijati karena sempat ada masalah dengan warga sekitar. Ketika itu Jero Maras tampil pasang badan dan menyatakan siapa yang tidak setuju Ida munggah jadi Pranda berhadapan dengan Jero Gede Maras. Kisah ini yang tampilkan di sini karena nanti akan ada hubungannya dengan tapel pelawatan ini. Kisah ini yang dapatkan dari Ida Ratu Niang Tidin, bukan Ida Ratu Pranda Madis Demen. Jero Gede Maras yaitu Jero Gede Mekal Pedungan mewilayahi pesisir Walu, Bukit Ungasan, Pura Dalam Batu Pagah, juga punya beraya di Jimarang. Oleh karena itu Jero Gede Maras diberi gurita dari pesisir tersebut sebagai oleh-oleh aturan yang dipersembahkan pada Ida Ratu Cokordo Ubud. Karena beliau diundang oleh Ida Ratu Cokordo supaya tampil ke Ubud. Nah, kunjungan ke Ubud ini tidak diceritakan apakah kunjungan politik atau kunjungan sebagai kaula Gusti. Tetapi beliau di Perubud diberikan hadiah tapel rangdo yang putih dan tapel larung yang merah. Kemudian tapel yang putih pecah terbentur tembok ketika masolah. Tinggal yang merah memiliki stil Ubud. Kalau ahli tapel melihat, ya tahu, oh ini adalah gaya Ubud. Ida Pranda Demen suatu pagi berjalan-jalan di pesisir Sanur. Beliau melihat ada cahaya yang hanyut terbawa ombak. Beliau mendekati ujung pantai mengambil sumber cahaya itu. Nah, ternyata kayu dari pecahan perahu. Sampai di Gria, taruh itu ditaruh begitu saja di bawah balik pewedan beliau. Nah, suatu malam taruh itu mengganggu karena bergetar hidup. Ingatlah kemudian beliau bahwa tapel rangdo di Jero Mekal Pedungan perlu pengganti. Lalu pagi-pagi subuh beliau sudah berjalan dari Sanur ke Pedungan ke rumah Jero Mekal. Lalu Ida Pranda menyampaikan sudah ada bakal tapel pengganti tapel dari Perubud yang pecah tersebut. Nah, kemudian tapel rangdo karya Ida Pranda Madis Demen dari taruh yang diperoleh di laut pesisir Sanur itu kemudian dicuri. Tapi yang merah tapel dari Ubud tidak diambil oleh pencurinya. Tapel yang dicuri diganti dengan nunas taruh di Pura Dalam Mas Jati. Kemudian tapel dari taruh Pura Dalam Mas Jati tersebut siung nyerta atas kesepakatan parum keluarga besar Jero Mekal Pedungan. Kedua tapel itu sebaiknya diperbaharui, yaitu dengan nunas taruh di Pura Dalam Batu Pagah, karena di situ adalah peyogan Ida Datu Betari sanem linggih ring perawatan rangdo tersebut.
Nah, pemikiran inilah tapel sane bara picanida Cokodo Priubud itu disimpan supaya ada dokumentasi pusaka untuk diingat di kemudian hari. Kak, Benki, dalam prosesi Nenas Tarurika kan orang Kerawahan yang yuk, bagaimana menurut Kak? Yes, ya. Kerauhan ketapak pada seorang tapakan adalah terjadi karena masuknya zat alam semesta pada petapakan tersebut. Nah, itu menurut Kak betul, okay? Jadi kerauhan tersebut atau ketapak pada seorang tapakan adalah terjadi karena masuknya zat alam semesta pada petapakan tersebut. Nah, sehingga yang kemasukan zat atau yang kerauhan tersebut biasanya akan mempunyai kelebihan atau kecerdasan yang biasanya tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Misalnya yang kerauhan tersebut tiba-tiba menjadi kebal. Nah, adek kan semua Niki sudah pernah menyaksikan bahwa nak murah tiba-tiba dia memiliki kecerdasan seperti itu, atau biasanya mengetahui apa yang mesti dilakukan berikutnya dalam sebuah yatnya yang sebelumnya tidak terpikirkan secara skala. Ketika masuknya zat alam semesta itu ke dalam diri atau angge, nah tapakan harus bisa mengelolanya sehingga zat tersebut bisa bermanfaat atau bernilai positif. Maka seorang yang kerauhan harus bisa mengelola emosinya pada saat kerauhan, karena kerauhan tersebut tetap memiliki kesadaran tetapi tidak bisa mengendalikan diri. Nah, begitu deh putra. Nah, kerauhan sama seperti kita mengelola api, dia bisa bermanfaat tapi bisa menghanguskan dan menghancurkan. Air juga sangat bermanfaat karena tanpa air kita tidak bisa hidup, tetapi air juga bisa menghancurkan. Nah, kerauhan kalau dikelola dengan baik akan menjadi hal yang positif dan bermanfaat. Sama seperti teknologi yang mengelola alam semesta ini. Nah, misalnya minyak bahan bakar diambil dari alam, bahan peledak diambil dari alam. Manusia sesungguhnya tidak bisa menciptakan, tetapi hanya mengelolanya sehingga zat-zat alam semesta itu menjadi benda yang bermanfaat atau benda yang menghancurkan itu alam itu sendiri. Manusia menghancurkan alam itu sendiri atau melalui alat-alat yang diciptakannya juga bisa menghancurkan alam ini. Nah, kalau kerauhan itu tidak dikelola dengan baik akan bisa merusak keluarga, kerukunan, merusak bahkan menghancurkan persaudaraan. Kalau dalam sebuah ayatnya ada yang kerauhan, kita yang tidak kerauhan itulah yang harus mengelola emosi. Jangan menjustis atau menghukum bahwa saudara kita yang kerauhan itu membuat-buat atau tanda kutip sing saja. Apalagi sampai ada perbuatan nyontoin atau menguji dengan menyulutkan api dupa
yang berkobar-kobar pada tubuh orang Kerauhan. Nah, jangan atau sampunan sampai seperti itu. Itu melanggar hukum formal undang-undang pidana. Kita harus saling mempercayai, apalagi dalam kondisi sedang aturan yadnya, supaya tidak terjadi benturan yang merusak yadnya itu sendiri. Kerauhan ini adalah tradisi dalam yadnya keluarga besar Juru Mekal Pedungan, khususnya Dewa Yadnya. Nah, dia mohon pada generasi ini sekarang, keluarga besar Juru Mekal Pedungan, jalankan terus tradisi mertedunan atau kerauhan ini. Jangan termakan isu bahwa ada yang mengaku bisa mengetahui mana ketedunan atau kerauhan dewa kalau membedi, debit, dan lain-lain. Terus dia pernah lihat langsung Pengempon Puro sampai mengundang seorang yang hebat, yang bisa mengetahui yang mana kerauhan benar-benar dan yang mana kerauhan berbuat-buat. Kalau sudah tidak saling mempercayai, lebih baik sampunan dan tunang atau undang niskala. Sama seperti suami istri sudah saling tidak mempercayai, itu bertanda pernikahan akan bubar. Sama seperti sahabat yang sudah saling tidak mempercayai, itu pertanda persahabatan akan berakhir. Yadnya yang sering tiang dengar harus berdasarkan hati yang tulus dan suci nirmala. Kalau sudah saling tidak mempercayai, di mana letak kata tulus suci nirmala itu? Nah, itulah tradisi mertedunan kerauhan dalam Dewa Yadnya Juru Mekal Pedungan. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan dalam Yadnya Nunas Taru ini. Taru yang nanti kita akan bakal pakai tapel atau pererai itu adalah taru yang ditunjuk secara niskala atau yang ditunjuk oleh yang kerauhan. Dan tentu saja taruh itu harus sesuai dengan persyaratan peruntukan tapel, kualitasnya, ukurannya. Kalau sudah sesuai, baru kita pakai. Itu namanya skala dengan niskala harus nyambung. Ada bagai jadi support lah. Dong nih. Hah? Dong. Coba. Tapi putih. Nenek. Tali ada. Dia yang bertali itu. Tali ada. Tali bro. Kita ada. Dia kawan lah. Jangan diperhatikan, mari ngajak itu ini. Dia mekon. Ini sandal malah. Iya saja. Progina lewat sana, Progina. Giring Progina.
Kasih belakangnya. Ya, balik. Sudah. Di bang Kata aku marahin lo. Gede dong kan? Auto nggak menang, auto berapa? Tadi ngatak tanah. Ya, kakek aku nih. Lah, mana nak gitu. Ulur deh. Dewa di sini, alik biasa. Awas. Ini paling empuk nih, angkat nih apa? Udah mulung ke deh, gambar jam hijau. Yeah. Gimana
Nah, enten dek tentang Kauhan, nanti kita akan sambung lagi pada waktu penjelasan tentang Munggal